Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kali ini atau di season kali ini saya akan menceritakan tentang psikis ya, tentang pemikiran kita ya teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikirannya itu suka aneh-aneh ya, suka macem-macem ya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk psikis ini bisa menjadi tolak ukur kita ini sudah sembuh atau belum gitu ya teman-teman ya. Kalau di video kemarin kan saya menceritakan tentang BAB ya tentang BAB, dan sebetulnya BAB itu bisa juga menjadi tolak ukur kalau di medisnya gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya banyak sih, bukan di BAB saja ya, untuk di medisnya itu kayak macam sensasi yang ada di tubuh kita itu sudah tidak ada, bisa dikatakan sudah sembuh total gitu ya teman-teman ya. Tetapi ada juga sensasi yang dari pemikiran kita teman-teman ya. Nah pemikiran-pemikiran itulah yang membuat kita itu seperti belum sehat, padahal itu sudah sehat gitu ya teman-teman ya. Nah gimana sih cara membedakannya dari psikis kita itu kalau misalnya kita pengen melihat apakah kita itu sudah sembuh atau belum. Nah itu teman-teman ya. Nah video di kali ini saya akan menceritakan hal seperti itu biar teman-teman lebih paham, lebih mengerti. Makanya tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau misalnya kalian baru bergabung kemudian pengen bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu deh video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share semuanya. Dari pertama saya mulai terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi, kemudian cara menanganinya seperti apa, menangani setiap sensasinya itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar kemudian saya menjawabnya bisa panjang lebar, nah langkah baiknya kalian biar lebih paham, lebih mengerti, kalian tonton dulu deh video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, dimohon videonya itu di subscribe dulu. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman melakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, itu sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman juga ya, ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf juga, saya itu kan kemarin-kemarin itu di video-video sebelumnya juga saya selalu berjanji ya, saya akan nge-share video-video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Semoga saja bisa menjadikan motivasi buat kalian. Tetapi kesininya saya agak jarang nge-share video, bahkan menjawab kolom komentar yang ada di teman-teman juga itu jarang saya lakukan. Mohon maaf sekali, bukan saya tidak mau menjawab teman-teman ya, bahkan untuk nge-share saja sekarang itu kayaknya sulit ya untuk nge-share video itu karena cuacanya teman-teman ya. Nah yang kemarin video tentang BAB saja itu saya nge-share-nya itu sangat lama sekali ya untuk upload video. Nah video ini juga nggak tahu ya nanti akan lebih cepat atau gimana ya. Untuk akhir-akhir ini musim penghujan ya, jadi cuacanya sangat buruk sekali. Jadi untuk nge-share video itu, upload video itu sangat sulit sekali. Nah mudah-mudahan video yang kali ini itu lebih gampang teman-teman ya. Jadi untuk masuk ke YouTube-nya itu sangat sulit ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya mohon pengertian dari teman-teman. Mohon maaf sekali kalau seandainya saya bukan jarang ya, kemarin-kemarin bahkan 2 video kalau nggak salah itu saya nggak jawab kolom komentar ya. Saya nggak jawab pertanyaan-pertanyaan di teman-teman. Biasanya kalau misalkan teman-teman itu kalau misalnya berkomentar ya, Pak alhamdulillah saya sekarang udah ada perbaikan, Pak alhamdulillah sekarang saya sudah bisa bekerja lagi, Pak alhamdulillah saya sudah jalan-jalan lagi. Itu biasanya saya selalu mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah, kadang amin ya rabbal alamin gitu. Nah sekarang saya tidak lakukan karena kemarin-kemarin itu saya mau pijit
komentar itu loadingnya lama sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi maaf ya itu karena cuaca sekarang gitu ya teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Pemikiran kita itu bisa dilihat medis kita itu sudah sembuh atau belum gitu ya teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu terkena dua gangguan ya. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya itu gangguan psikis. Nah kalau medis sudah saya ceritakan perbaikannya seperti apa, bisa dilihat dari BAB, dan kemudian sensasinya sudah hilang. Itu di medis itu kayak macam kembung, kayak macam begah gitu ya, kemudian ulu hati sudah tidak terasa lagi sakitnya gitu ya. Nah itu sebetulnya sudah dikatakan sembuh teman-teman ya. Tetapi kadang pikiran kita juga selalu mengarah seolah-olah kita itu belum sembuh teman-teman, ngerti nggak ya maksud saya. Nah jadi ketika kita itu sebetulnya sudah sehat, tetapi kadang pemikiran kita itu berpikir kita itu belum sehat gitu ya teman-teman ya. Nah itu justru yang akan memperlama gitu ya teman-teman, yang bisa memperlama kita itu sakit, bukan sakit ya, terganggu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menceritakan hal yang tanda-tanda kalau seandainya kita itu sudah sembuh total gitu ya, tetapi hati merasa pemikiran itu merasa kita itu belum sembuh total gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau misalkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya pencernaannya sudah membaik gitu ya, sensasi-sensasinya sudah membaik, sudah jarang lagi lah dialami gitu ya. Nah secara tidak langsung psikisnya juga itu akan apa ya, akan kembali lagi normal teman-teman ya, karena memang kita sudah mulai paham gitu ya teman-teman. Oh ini begah itu karena gas gitu ya, lakukan penanganannya gitu teman-teman ya. Nah ketika sudah tidak ada sensasi lagi, ya sudah otomatis ya perasaan pasti nyaman ya, perasaan pasti nyaman. Kemudian psikisnya juga secara tidak sengaja kita tidak berpikir tentang ke arah penyakit karena sensasinya tidak dirasakan teman-teman ya. Tetapi memang ada kalanya juga ketika pemikiran kita itu sudah normal, sudah terbiasa gitu teman-teman ya. Kadang pemikirannya itu sudah tidak lagi ke arah penyakit, tapi tiba-tiba ketika sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis datang, pemikirannya itu suka timbul lagi teman-teman ya. Aduh ini datang lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya saya selalu katakan bahwa gangguan kita itu ada dua gangguan ya, keterikatan gitu ya. Jadi medisnya kita kena, ya pemikirannya juga kita kena gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan dilihat dari perkembangan psikis kita atau pemikiran kita yang terkena itu bisa sembuh, sebetulnya memang bisa sembuh ya, tetapi bisa dikatakan sudah mulai membaik kalau misalkan ada tanda-tanda seperti berikut teman-teman ya. Nah tanda-tanda itu diantara lain sudah tidak berpikir lagi masalah penyakit teman-teman ya. Jadi setiap hari kita melakukan aktivitas saja gitu teman-teman ya. Jadi tidak kepikiran tentang penyakit. Nah itu dikatakan bisa sembuh gitu teman-teman ya. Kemudian ketika sensasi datang, kita itu tidak berpikir ke hal yang lain teman-teman. Contoh lah kalau misalkan kita mata buram, itu mata buram ya, kalau misalnya bangun tidur nih mata buram gitu, melihat lingkungan itu kayak yang macam aneh gitu ya, tidak kayak dulu gitu ya, ketika bangun tidur itu melihat lingkungan sekitar itu kayak buram, kayak macam aneh lah. Nah kita itu bisa dikatakan sembuh kalau seandainya kita itu tidak berpikir yang lain-lain. Aduh ini jangan-jangan ini bentar lagi saya mati ini ya gitu ya. Jadi berpikirnya hal yang sangat wajar. Aduh ini mata buram nih, oh bangun tidur. Aduh ini mata buram nih, oh terlalu banyak main HP. Aduh ini mata buram nih, oh terlalu banyak diam diri di ruangan karena jadi aliran darahnya atau aliran oksigen itu ke bagian kepala itu tidak lancar. Akhirnya ya gitu ya, mata buram. Nah kalau misalnya kalian sudah berpikir wajar seperti itu, ya kalian sudah sembuh ya, sebetulnya sudah sembuh. Nah gitu teman-teman ya. Nah tetapi baru itu kesembuhannya hanya ya mungkin 100%, cuman agak kurang-kurang beberapa persen lah gitu ya. Wajar saja gitu ya teman-teman ya, karena untuk semuanya itu butuh latihan teman-teman ya. Nah itu jadi ketika pemikiran kita itu sudah membaik, itu bisa dikatakan sudah sembuh total.
Jadi tidak berpikir lagi ke penyakit gitu teman-teman ya. Tetapi saya sarankan bagi teman-teman, kalau seandainya kalian sekarang sudah sembuh total, jangan pernah berpikir-pikir tentang penyakit lagi, soalnya kalian masih rentan teman-teman. Berbeda ketika kalian sudah sembuh total kayak macam sekarang saya membahas tentang penyakit, membahas tentang sensasi. Itu sekarang saya paling senyum-senyum saja ya. Senyum-senyum itu mohon maaf, bukannya saya meledek sama teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung, kena anestesi psikosomatis. Justru tersenyum itu karena sebetulnya hal yang begini itu, sensasi-sensasi macam begini itu yang sekarang kalian rasakan, itu sebetulnya sensasi-sensasi rumahan yang dulu juga pernah kalian alami, cuman kalian itu sekarang itu tidak sadar karena psikisnya masih terganggu, tidak sadar bahwa itu sebetulnya sensasi rumahan, sensasi yang biasa kalian alami ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kalian pasti ngalamin juga gitu. Tetapi sekarang itu sensasi rumahan, sensasi yang biasa kita alami itu sekarang itu menjadi luar biasa karena sekarang itu kalian psikisnya sedang terganggu gitu ya teman-teman. Padahal kalau misalnya diingat-ingat gitu ya, kayak macam mata buram, kelayangan, semuanya itu kayak macam begah, sakit badan. Dulu juga sekalian pernah mengalaminya ketika sebelum terkena gangguan asam lambung, itu kalian pernah mengalami, tetapi itu hal yang biasa karena itu sebetulnya sensasi rumahan ya. Sensasi rumahan badan kita dulu itu ngalamin seperti itu. Tetapi sekarang itu menjadi luar biasa kalau seandainya kalian itu sekarang itu sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis. Jadi pemikiran kalian yang terganggu. Jadi selain kalian kena medisnya ya pemikirannya juga terganggu. Tetapi kalau misalkan pemikiran kalian tidak terganggu teman-teman, sensasi yang macam sekarang kalian rasakan itu sensasi rumahan ya. Sensasi rumahan itu sensasi biasa-biasa saja, sensasi-sensasi yang sering kita alami saja. Kayak macam lemas ya, sekarang aduh lemas ini, tenaganya nggak ada, mudah lelah. Kalau itu sebetulnya sensasi rumahan ya. Dulu kalian berpikir kalau seandainya sebelum terkena anestesi psikosomatis berpikir wajar. Waduh ini saya belum makan nih gitu ya. Oh saya belum sarapan nih, lemas gitu. Oh energinya sudah habis gitu ya. Nah itu jadi pemikirannya wajar gitu. Nah sekarang itu sensasi lemas itu menjadi hal yang sangat besar karena memang pemikiran kaliannya itu tidak wajar gitu ya teman-teman. Makanya saya selalu menganjurkan, pelajarilah tentang asam lambung, pelajari tentang sistem pencernaan. Mudah kok, yang rileks-rileks saja, yang nyantai-nyantai saja mempelajarinya. Jangan terlalu gimana gitu ya mempelajarinya hal yang yang biasa saja sih sebetulnya, yang sama kita itu bisa dipikir dengan secara logika. Jangan mempelajari kayak macam kedokteran ya. Dokter itu wah kita bisa lama juga sih mempelajarinya ya teman-teman ya. Yang simpel-simpel saja ya. Orang kalau misalnya nggak makan, nggak ada energinya ya sudah pasti lemas ya. Jangan dipelajari terlalu mendalam ya. Pencernaan kita bekerjanya begini, kemudian asam lambung itu bisa membantu enzim kita begini, bla bla bla. Nggak usah juga ke sana, teman-teman. Saya juga nggak mempelajari ke sana. Saya mempelajarinya hanya secara logika, ya logika yang mudah kita pahami. Ini mata buram gitu ya teman-teman ya. Jangan dipelajari. Kalau seandainya kita terlalu banyak diam diri di ruangan, aliran darahnya, aliran oksigennya kurang lancar, nanti bisa menyebabkan begini. Wah, janganlah. Repot ya, repot kalau misalnya kita mempelajari ke sana. Yang penting kita itu ya tahu dampaknya sajalah gitu ya. Oh ini saya mata buram itu karena memang kurang gerak, akhirnya aliran oksigen atau darah itu ke bagian kepala kurang lancar karena kita kurang gerak gitu ya. Oh kita itu sering nonton HP, nonton TV, akhirnya terlalu banyak sinar yang masuk, radiasinya banyak sekali. Jadi wajar saja kalau misalkan kita buram. Jadi jangan terlalu ini bisa dari sinar itu bisa begini-begini untuk mata karena kandungannya begini ya, itu repot ya. Repot itu yang saya alami dulu seperti itu sih ya. Jadi cara mempelajari yang simpel saja gitu ya teman-teman ya, jangan terlalu ini ya. Soalnya kalau misalkan dibahas panjang lebar, waduh itu nanti pikiran kita itu menjadi ngaco lagi ya karena terlalu banyak berpikir. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi kemarin saya sudah share tentang dilihat dari medisnya, tetapi untuk kali ini dari psikisnya memang seperti itu ya. Ketika kita sudah mulai tidak berpikir tentang penyakit lagi gitu ya, ketakutan kita itu sudah tidak ada lagi, sudah mulai cuek lagi, sudah mulai masa bodoh lagi. Nah itu
kita sudah sembuh ya. Tetapi catat ya, walaupun kita sudah sembuh itu belum 100%, kita masih rentan ya. Masih rentan kalau misalkan karena untuk sensasi asam lambung dan anestesi psikosomatis kalau belum sembuh total ya 100% total gitu ya, itu suka nyolek-nyolek teman-teman. Saya dulu ngalamin seperti itu ya. Jadi saya sudah sehat gitu ya, kadang sering bercanda lagi sama temen gitu ya, bahkan di sekolah juga, kalau di tempat pekerjaan saya suka bercanda-canda sama teman-teman gitu ya. Nah tetapi tatkala di sela-sela saya bercanda sama teman-teman itu sensasi suka ada lagi sih ya, suka nyolek walaupun durasinya ya cuma sebentar sih sebetulnya. Nah itu juga dulu membuat saya itu berpikirnya aneh lagi ya. Saya bilang ini sensasinya datang lagi. Tetapi karena memang sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, akhirnya saya belajar masa bodoh saja, masa bodoh lah. Yang penting toh nanti juga terlewati, nanti juga hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah itu jadi ketika sensasi datang sudah ada nyolek-nyolek juga gitu, saya cuek saja, saya belajar masa bodoh dan tahu-taunya hilang ya. Karena ketika sensasi datang saya lanjut aja ngobrol, saya lanjut aja bercanda gitu teman-teman, saya lanjut aja bekerja. Akhirnya tanpa disadari ketika itu ya hilang dengan sendirinya gitu ya. Saya lagi ngobrol nih sama teman-teman ya, saya ngobrol sama teman-teman, ngobrol bercanda, tiba-tiba sensasi itu datang ya. Sensasi itu datang, kadang hati berdebar gitu ya. Langsung berpikir kan begini saya waktu itu ketika hampir sembuh total ya. Aduh ini sensasi datang, ini juga nanti hilang sendiri, saya bilang gitu. Lanjut lagi bercanda. Nah ketika bercanda akhirnya bercandanya sudah beres, ngobrolnya sudah beres. Ketika saya mau pulang, saya ingat lagi ya, tadi sensasi datang, saya bilang gitu ya. Saya pikir tadi sensasi datang tapi hilang dengan sendirinya. Ya cuman gitu-gitu aja ya. Nah ketika kesininya sudah 100% sembuh total, itu sensasi tidak nyolek sama sekali. Tidak nyolek sama sekali, bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu tidak ada teman-teman. Karena apa? Karena walaupun sudah sembuh total, saya tetap masih menjalankan 3P teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Pola makannya sampai detik ini saya jaga setiap hari ya, dari mulai jenis makanannya saya jaga, kemudian jam makannya juga saya jaga, minumnya juga saya jaga. Tetapi untuk jenis makanan hanya beberapa jenis saja yang sampai saat ini saya jaga. Untuk yang lainnya saya sudah bebas teman-teman ya. Jadi jenis-jenis makanan yang paling saya hindari sampai sekarang itu pedas ya, pedas sama cuka, pedas, kemudian asam ya, asam cuka, kemudian soda sampai saat ini saya jaga. Tetapi untuk konsumsi saya sudah gitu ya teman-teman, tetapi dijaga itu dijaga durasinya gitu, kemudian dijaga kapasitasnya. Jadi saya makan sambal, saya makan sambal, cuman ya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kapasitasnya sedikit lah gitu ya, nggak terlalu pedas, nggak terlalu banyak, hanya sebatas yang menyicipi saja gitu ya. Dan kemudian durasinya juga saya jaga, jadi nggak setiap hari teman-teman. Hari ini saya konsumsi, besoknya tidak, besoknya lagi konsumsi, besoknya lagi tidak. Jadi diselang-selang gitulah. Ya nggak nikmat sih sebetulnya makan kayak begitu ya. Pengennya itu setiap hari itu saya makan sambal. Cuman untuk mengingat sekarang itu lagi enak nih ya. Sekarang lagi enak, lagi nyaman. Jadi karena dari dorongan itu ya, saya nggak mau kembali lagi lambung saya terganggu. Akhirnya ya saya jaga ya. Karena kenapa saya nggak mau kembali lagi kayak dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Anda sendiri ya yang merasakan sensasinya tidak nyamannya itu, Masya Allah ya. Jadi makanya sampai detik ini saya jaga ya. Jadi nggak mau lah kejadian dulu itu terulang lagi. Makanya untuk lambung itu sampai detik ini saya jaga. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk pemikiran saya sekarang sudah mulai tidak terjaga lagi. Karena itu kehidupan saya itu yang dulu itu sudah kembali lagi. Bahkan sekarang itu teman-teman yang ada di sekitaran saya itu bahkan sekarang itu berdoanya jelek-jelek sama saya ya. Wah katanya mendingan dulu lah ketika sakit, adem katanya, kalem katanya. Sekarang itu saya udah mulai jahil lagi sama orang-orang. Tetapi untuk jahil jangan diikutin ya. Saya juga jahilnya hanya bercanda keterlaluan itu hanya sebatas ke teman dekat saja gitu teman-teman ya. Tetapi untuk sekarang
itu karena sifat saya, kehidupan saya, bercanda saya, kemudian ya tenaga saya itu sudah kembali lagi kayak dulu lagi. Jadi orang-orang itu justru sekarang iseng ya, kalau misalnya ketemu sama saya sering bercanda-bercanda gitu, dia itu selalu mengucapkan yang tidak baik ya teman-teman ya. Duh katanya, mendingan dulu lah katanya, lagi sakit adem katanya lihatnya, kalau sekarang itu error katanya gitu ya. Jadi sering jahil lagi, sering bercanda lagi yang nggak benar, karena saya itu orangnya tipikalnya itu sering bercanda, humoris teman-teman ya. Jadi ketika bareng-bareng sama teman-teman itu jarang serius ya, jarang serius. Bahkan ketika ngobrol serius itu saya selalu alihkan ke bercanda. Orang ini serius, alihkan ke bercanda. Hanya pusing juga mungkin mereka itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu tanda-tanda kesehatan selain apa ya dilihat dari medisnya, itu tanda-tanda bisa jadi panduan juga lah buat kalian. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, gimana tanda-tandanya kalau misalkan sudah sembuh total ya, kayak macam saya ya. Sifat saya yang dulu yang aslinya itu ya sekarang ada lagi gitu ya, timbul lagi. Nah itu teman-teman, bahkan barusan juga teman-teman udah baru pulang nih, baru pulang dari rumah, ngajak jalan-jalan. Barusan tuh pada datang, ayo katanya jalan-jalan, ayo katanya jalan-jalan. Ada sekitar 6 orang barusan, kakek-kakek semua kakek-kakek semua, dan mayoritas orang-orang Chinese yang sudah lama di sini. Tetapi dia sangat mencintai Indonesia. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah hari ini saya sengaja nggak jalan-jalan karena sekarang itu akan ada datang dari salah satu perusahaan teman-teman ya. Bukan perusahaan sih, kalau misalkan jual beli di fashion lah. Dia itu orang itu jual fashion di online, minta ngajak kerja sama saya, dan saya juga sekarang lagi menunggu bentuk kerjasamanya seperti apa. Saya kurang tahu ya. Kemarin itu sempat di Facebook itu dia menghubungi, Pak katanya saya mau kerjasama sama Bapak katanya gitu, tolong dong, saya itu perusahaan baru katanya gitu, gimana caranya supaya produk saya itu berkembang dengan baik. Saya bilang silakan saja, toh channel saya itu di awalnya juga dibentuk hanya sekedar membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Jadi channel saya itu saya jadikan buat lahan ibadah buat kita semua gitu ya teman-teman ya. Saya juga dulu nge-share video ini tentang seputaran asam lambung ini hanya sebatas nazar saja gitu ya, ingin membantu teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ya, minimal memberikan motivasi lah gitu ya teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis rasa tidak nyamannya saya paham banget gitu teman-teman ya. Tetapi tenanglah, kalian bakalan sembuh ya, sembuh sampai total, amin ya rabbal alamin. Kalian itu hanya butuh kesabaran saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke pembicaraan ya, jadi ngomong ngalir ngidul nih ya. Nah ini teman-teman ya, untuk psikis gitu ya teman-teman ya, itu kalian bisa dilihat kesembuhan kalian itu kalau seandainya kalian itu sudah bisa belajar apa ya, sudah bisa mulai merasa masa bodoh gitu ya teman-teman ya. Apapun yang datang sama diri kita itu, sama tubuh kita itu, wah inilah nggak apa-apalah, nanti juga terlewati toh gitu ya. Kalau seandainya selama kalian bisa menjaga 3P-nya. Kalau kalian sekarang sudah menjaga 3P-nya, apapun sensasi yang datang, kalian belajar masa bodoh, nanti kalian masa bodoh. Nah itu bisa dikatakan kalian sudah sembuh ya, tinggal beberapa persen lagi gitu ya. Kalau misalnya kalian toh sekarang sudah 100%, Pak ini sekarang saya udah bisa bekerja, Pak saya udah bisa ngobrol lagi sama orang lain, saya sudah bisa jalan-jalan lagi, saya sudah beraktivitas lagi, tetapi masih ada nyolek-nyolek, wajar, berarti kalian itu ya 100%-nya belum 100% total ya gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi kenali saja ke sana gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pemikiran itu butuh latihan teman-teman ya. Nah nanti juga saya akan share tentang kalau seandainya kalian sudah membaik, medisnya sudah membaik, kemudian untuk pemikirannya sudah membaik, ada satu lagi yang harus kalian lakukan teman-teman ya. Karena untuk terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini, untuk mencapai kesembuhan totalnya itu butuh proses teman-teman ya. Nanti saya akan ceritakan lagi satu hal yang harus kalian lakukan itu seperti apa dan apa gitu teman-teman. Saya akan share di video nanti berikutnya, makanya tetap ikuti channel Abdurrahman.
tetap ikuti saja, makanya tolong di subscribe, kemudian di like, kemudian ditekan tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi pemberitahuan saya yang terbaru gitu teman-teman ya. Karena saya usahakan saya setiap hari nge-share video dengan tujuan ya semoga saja videonya itu bisa memotivasi teman-teman ya, karena untuk video-video seperti ini jujur ya, saya dulu sangat terbantu sekali dengan video-video seperti ini teman-teman, karena ketika mulai berobat ke dokter tidak ada perbaikan, berobat ke herbal tidak ada perbaikan, waktu itu bahkan spiritual ahli doa itu sudah saya jambangi ya, tetapi tidak ada perbaikan. Nah justru video-video seperti ini yang bisa membuat saya menjadi lebih baik. Dulu saya juga sering chatting sama orang-orang gitu ya, itu nggak ada perbaikan teman-teman ya. Justru yang menambah saya membaik itu ya videonya, bukan chattingannya, bukan di kolom komentarnya yang saya rasakan. Tetapi kalau misalkan Anda, oh saya baikannya ada di kolom komentar, oh saya itu baiknya mungkin setelah ngechat itu mungkin Anda. Tetapi kalau saya sendiri waktu itu ketika saya chat orang-orang yang mempunyai channel asam lambung, itu justru nggak ada perbaikan teman-teman. Justru yang menambah baiknya itu, menambah semangat, menambah kesehatan saya itu justru video-videonya. Makanya waktu itu juga saya hentikan ngechat beliau, akhirnya saya ikutin saja perkembangannya. Nah itu teman-teman, ikuti perkembangannya, ikuti panduannya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang mempunyai channel itu tidak mungkin lah menjerumuskan ya, jujur ya, karena mereka itu inginnya membantu ya, karena mereka juga tahu ya rasanya seperti apa, menderitanya seperti apa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang perbaikan dari psikis. Kalian pasti sudah sembuh kalau seandainya kalian sudah bisa belajar masa bodoh. Jadi apapun sensasi yang datang, kalian sudah masa bodoh, sudah tidak dipedulikan lagi selama kalian sudah menjaga 3P. Ada sensasi kalian belajar sudah masa bodoh, itu bisa dikatakan sudah sembuh. Kemudian sudah mulai kurang-kurang berpikir tentang penyakit, kurang-kurang berpikir tentang sensasi, kemudian sering sudah tersenyum lagi, kemudian berpikirnya tentang kebahagiaan lagi, kemudian kalian itu sudah berpikir ingin menata hidup kalian lagi gitu ya, ingin berencana sesuatu gitu ya di pikirannya itu. Nah itu bisa dikatakan kalian itu sudah sembuh total gitu teman-teman ya, sudah dikatakan sembuh ya. Jadi itulah tanda-tanda. Tetapi kadang kalau misalkan kita sudah sembuh total pun sudah merasa-rasakan gitu ya, sudah ingin berpikir menata hidup, kemudian berpikir tentang pekerjaan, bagaimana nih meningkatkan kualitas keluarga gitu dari segi ekonomi gitu ya. Tetapi ketika berpikir ke sana kadang suka ada nyolek juga, nggak apa-apa, wajar. Makanya tetap ikuti channel selanjutnya, video selanjutnya nanti saya akan share apa yang harus kalian lakukan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, kan durasinya sekarang udah tambah besar lagi. Nanti diupayakan saya itu durasinya itu 20 menit ke bawah lah gitu ya. Soalnya untuk video ini memakan kuota teman-teman ya. Kasihan juga sih ya kalau yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus nonton video karena obatnya cuma video seperti ini. Tetapi kalau misalnya durasinya lama, kasihan juga gitu ya teman-teman. Itu yang saya alami waktu itu, krisis di kuota gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, tetap ikuti channel Abdurrahman. Jangan di skip videonya biar kalian itu lebih paham. Kemudian kalau misalnya kalian belum paham, ulang-ulang saja. Dulu juga saya selalu mengulang-ulang video, dari satu video itu selalu diulang-ulang karena biar cepat mengerti, cepat paham gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, selanjutnya akan share lagi tentang hal yang lainnya lagi. Doakan saja supaya saya tetap sehat, dan doa saya juga buat kalian itu semoga kalian cepat membaik, cepat kembali lagi ke kehidupan kayak dulu lagi, karena kehidupan yang dulu itu sangat kita rindukan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.